Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kocak. Di sini saya akan membahas tentang parenting atau keluarga atau orang tua ya. Dan mayoritas keluarga di Indonesia itu tidak pernah belajar ilmu parenting. Percaya nggak seperti itu? Coba kita cek ya, cek and recheck. Coba Anda bikin sebuah penelitian di mana bertanya kepada ayah atau ibu kalian, sebelum menikah belajar nggak sih ilmu parenting? Baik ke orang tuanya dan seterusnya. Pasti mayoritas menjawab enggak, tidak belajar sama sekali. Itulah yang terjadi jika menikah belum ada persiapan sama sekali menjadi parenting atau menjadi sebuah keluarga. Jadi yang penting mau modal cinta, ada uang untuk nikah ya udah nikah. Yang penting bisa seks, udah gitu doang. Namun tidak dipelajari kalau sebelum menikah tuh, ayo kita belajar pernikahan, belajar menjadi ibu seperti apa, belajar menjadi seperti ayah gimana, dan seterusnya. Itulah pendidikan parenting yang sangat penting. Sehingga mayoritas masyarakat Indonesia tidak belajar parenting, ini membuat terjadinya stunting, terus anak nakal, dan seterusnya. Nah, stunting sendiri itu terjadi ketika orang tua tidak paham gizi anak itu harus makan apa, dan seterusnya. Bahkan dalam apa ya istilahnya, ketika datang ke warung si anak pengen mainan misalnya, si orang tua tuh menyuruh udah jangan beli mainan, beli aja permen. Padahal kalau secara gizi ya permen itu tidak baik terhadap gigi. Sedangkan mainan itu bisa menambah minat dan bakat atau apa ya, kayak hayalan anak terhadap karya seni melalui mainan. Seperti itu. Padahal itu membangun pola pikir si anak. Itu baiknya seperti itu. Apalagi jika seorang anak itu rasa ingin tahu, misal ini apa, itu apa. Lalu orang tuanya tuh marah, udah diem aja kamu gini-gini, dan seterusnya. Padahal si anak pengen tahu jawabannya. Dan bukan pengen dimarahin. Jadi si anak tuh nggak mau dimarahin, tapi mau tahu. Alhasil ya orang apa yang dilakukan orang tua dimarahin. Ini sering kali terjadi ya. Terus yang lebih parahnya lagi, ketika si anak jatuh, misal ya jatuh saat berjalan naik motor, itu si anak disalahin, kamu mah jalan terus jangan harus lihat-lihat gini-gini. Bukannya anak sakit jatuh itu ditolongin, malah dimarahin. Udah mah jatuh, tertimpa tangga lagi. Inilah yang membuat sebagian besar anak-anak itu membenci orang tuanya. Ya, ya nggak sih? Karena seorang anak itu apa ya, tidak haus untuk dimarahi, tetapi haus ingin diperhatikan, ingin apa ya, ingin dimuliakan oleh orang tuanya. Karena apa ya, si anak tuh nggak bisa memilih ingin orang tuanya seperti apa. Tetapi orang tua itu bisa memilih ingin mendidik anak seperti apa. Karena berhubungan orang tuanya itu tidak belajar ilmu parenting, alhasil ya anaknya ya jadi gitu. Jadi anak nakal itu tercipta karena orang tuanya kurang memperhatikan. Anaknya kurang dididikan, terus anaknya tuh sering dimarahi, diomelin dan seterusnya. Sehingga si anak itu salah paham bahwa si ibunya tuh galak, papanya gini-gini dan seterusnya. Alhasil yang terjadi adalah terjadinya kenakalan, kenakalan remaja dan seterusnya. Coba Anda bisa cek aja ya di sekolah baik SD, SMP dan seterusnya. Mayoritas anak nakal itu adalah mayoritas anak yang melawan orang tua. Di mana kenapa anak melawan orang tua? Karena saat kecilnya si anak itu ketika rasa ingin tahu, ingin beli ini itu, bukannya mendapatkan penawaran atau penolakan dan seterusnya, tapi malah dimarahi. Alhasil jarak si anak ke orang tua dalam kasih sayang itu udah jauh, dan alhasil si anak benci terhadap orang tuanya, bahkan melawan orang tuanya. Bahkan di tahun sekarang itu agak ngeri ya, bahkan ada anak yang sampai mengancam orang tuanya, gak dibeliin motor bakar rumah dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu kan dalam sebuah rumah tangga ada ayah dan ada ibu. Kadang kalau seandainya diajari kasih sayang 100% itu pendidikan anaknya juga salah ya. Ketika misalnya ya si ibu ngajarin kasih sayang, si ayah mengajar kemandirian. Kalau seandainya full kasih sayang, sampai besar pun anak akan terlahir menjadi anak manja. Ini apa-apa pengen diwujudin oleh orang tua, pengen ini oleh orang tua, pengen itu oleh orang tua. Seperti itu ya, karena manja. Tetapi terlalu mandiri juga agak berbahaya. Oleh ibu disuruh mandiri, oleh ayah disuruh mandiri terus terus. Alhasil apa? Jadi si anak tuh kayak merasa nggak dikasih sayangi sama orang tua. Apakah orang tua benci kepada saya?
Apakah orang tua selalu kesel saya hidup dan seterusnya dan sebagainya. Jadi si anak tuh kayak merasa dirinya tidak berharga. Padahal kan si anak sendiri kan tidak pernah memilih untuk hidup. Nah, namun kan istilahnya si anak tuh ya mau tidak mau harus ngejalanin hidup yang dimana tidak diinginkan hidup ya. Kalau seandainya si anak bisa memilih, pasti pengen orang tua yang jago parenting, yang jago ini itu. Tapi kan nggak bisa nyatanya. Yang bisa memilih itu hanya orang tua, pengen mendidik dengan cara seperti apa, seperti itu. Bahkan ada kasus ya yang dimana ketika saya kuliah, teman saya tuh mengatakan gini, tadi di sekolah ada seorang anak SD laki-laki, itu karena nggak bisa baca tulis itu dimasukin ke dalam air sumur kepalanya tuh. Kamu nggak bisa-bisa, ayo belajar yang benar, disiksa. Padahal si anak istilahnya, dalam masa belajar itu setiap orang otaknya itu berbeda setiap anak tuh. Ada yang lambat, ada yang cepet. Bahkan saya juga tergolong lambat lah. Saya mulai bisa belajar itu saat kelas 5 SD. Kelas 1 sampai 4 tuh otak saya agak lambat. Kemudian orang tua saya nggak memarahi saya. Jadi istilahnya, jangan terlalu pengen instan anak harus bisa ini, harus bisa itu. Lah orang tuanya juga saat kecil nggak bisa apa-apa tuh. Ya seperti itu ya. Jadi pendidikan parenting itu sangat penting, sehingga ketika anak tidak bisa membaca atau menulis dengan cepat, itu jangan dimarahin, jangan dihukum dan seterusnya. Tetapi dikasih didikan yang bagus, dikasih ketegasan, kemandirian. Boleh tegas asal jangan marah. Boleh dikasih hukuman, tapi hukumannya itu berupa didikan. Bukan hukuman berupa berupa penyakit bencana dan berupa penyakit, rasa sakit dan rasa yang yang membuat orang lain tuh kayak berpikir negatif. Ini orang tua macam apa nih? Masa ngurus anak kayak gini? Kayak nggak berpendidikan sama sekali, nggak belajar parenting sama sekali. Itulah hal yang paling penting sih, seperti itu. Dan ini sering kali terjadi lah. Kadang dan saat itu ya saya sedang ngobrol bersama teman saya sama dosen juga ya. Dimana dosennya itu membahas bahwa dan kenapa sih ada orang tua yang seperti itu terhadap anaknya? Itu dikarenakan warisan turun-menurun dari kakek neneknya, buyut-buyutannya dan seterusnya. Sehingga si ibunya itu melampiaskan seluruh yang pernah dilakukan oleh ibunya atau neneknya kepada dia kepada anaknya. Dan mungkin pada saat ibunya kecil dulu ketika nggak bisa baca tulis disiksa digini, akhirnya anaknya juga ikut digituin. Harusnya jangan seperti itu. Budaya yang negatif itu juga perlu diturunkan. Kalau pengen marah ya boleh dengan kata-kata, asal jangan membuat si anak itu terluka. Itu jangan sampai. Bahkan ada kasusnya ya di sekitar rumah saya misalnya. Itu ada yang sampai ada yang sampai kena saraf. Jadi ada perkelahian antara saudara nih. Misal saudara si kakak dengan si adik. Si kakaknya itu dipukul sama ayahnya sampai keras, sehingga si kakaknya itu, anaknya itu terjadi gangguan saraf. Bahkan pernah terjadi istilahnya kayak jadi orang gila padahal masih kecil loh. Biasanya kan orang gila itu terjadi kepada laki-laki dewasa akibat banyak pikiran, akibat overthinking dan sebagainya. Namun ini terjadi terhadap anak kecil. Kenapa? Karena dipukul oleh ayahnya sangat kuat, sangat berat sampai ke sini. Hingga harus mengalami masa pemulihan 2 tahun atau 3 tahun ya, saking lamanya, karena efeknya juga sangat fatal. Dan alhasil seperti apa ketika terkena dipukul oleh ayahnya, ini bagian ininya terkena saraf, alhasil jadi gila. Bahkan ke sekolah, jalan-jalan sambil telanjang, padahal dia usianya udah remaja loh. Karena dipukuli oleh ayahnya, alhasil ya jadi gila gitu. Dan dari pihak sekolah apa yang dilakukan? Dikeluarkan. Padahal si anaknya ini gak salah apa-apa. Nah si anaknya itu hanya dipukuli sama orang tuanya di sebelah sini nih, sehingga terkena gangguan saraf. Itulah yang terjadi jika orang tua tidak punya pendidikan parenting. Dan setelah saya teliti lebih jauh ya tentang si anak itu yang terjadi gangguan saraf akibat orang tuanya memukulinya, ternyata di sekolahnya juga selalu kena bully. Bahkan ya istilahnya direbut bukunya, kemudian terkena
terkena gangguan psikolog, di mana si anak ini kayak merasa takut banget ke temannya. Nah, jangankan di rumah, jangankan di sekolah, ternyata di rumah juga kejadian seperti itu ketika ketika orang tua membela si adik, sedangkan si kakaknya tidak dibela alias disiksa, dipukul seperti itu. Alhasil apa? Alhasil itu si kakak jadi dikeluarkan dari sekolah, kena penyakit saraf, terusnya apa ya istilahnya, kayak masa depannya udah nggak jelas, bahkan tiap hari hanya makan gitu doang. Kenapa? Karena kan sekolahnya nggak diterusin, mau sekolah lagi malu, terus punya penyakit saraf lagi yang dimana sampai sekarang masih mengkonsumsi obat untuk menjaga pikirannya agar tidak terjadi gila lagi, agar tidak terjadi apa ya, kayak yang namanya obat kan untuk menjaga orang itu untuk bisa mengendalikan dirinya. Nah, ketika obatnya habis, otomatis pikirannya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, alhasil ngamuk, dan kemudian ya itu merusuh sana sini, melakukan pelecehan dan seterusnya. Ya karena namanya juga gila ya, jadi nggak bisa diatur. Si tubuh pengen biasa aja, tetapi pengen melakukan hal-hal yang gak jelas karena sarafnya sudah kena. Itulah yang terjadi ketika sebuah keluarga atau sebuah ayah atau ibu yang tidak mendapatkan pendidikan parenting. Ketika anaknya salah itu pasti dikasih apa, siksaan. Itu padahal salah loh. Sebenarnya kalau secara kata kasar itu nggak masalah sih, kasar tegas ya. Yang penting jangan main fisik, jangan sampai melukai si anak, apalagi membuat lumpuh si anak seperti kasus yang saya jelaskan seperti ini. Dan buat kalian yang belum menikah khususnya ya, baik remaja atau dewasa, please deh, kalau sebelum menikah pelajarin ilmu parenting, karena yang jadi korban bukan kalian tapi si anak. Apalagi zaman sekarang banyak yang jadi janda muda, duda muda, yang kasihan siapa ya, si anak lah. Si anak pengen harapan orang tuanya itu baik, orang tuanya itu tetap tentram, tidak cerai dan seterusnya. Pengen selalu bersama orang tua, pengen ini itu diturutin. Kalaupun ada ya tinggal tegasin aja. Pengen diperhatikan sama sekali. Pengen diperhatikan oleh orang tua, oleh ayah, oleh ibunya. Jadi sebisa mungkin buat kalian yang mau menikah, pikirkan ke depannya kalau mau menikah dengan siapa, jalanin dan istilahnya harus pertahanin hingga tua, hingga si anak tumbuh besar, tumbuh bahagia seperti itu. Bahkan di sekarang juga banyak sekali remaja-remaja yang sudah besar, yang apa istilahnya kayak dengan orang tua tuh kayak jauh, kayak udah apa ya, terkena impact lah atau apa ya istilahnya, kayak nggak suka banget ke orang tua. Itu karena disebabkan orang tua itu tidak memiliki ilmu parenting untuk mengajari si anak. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Aduh, jadi terbawa suasana nih. Oke, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.